Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Stanley Rian Sodita Simatupang. Saya merupakan bagian dari KKN Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 264. Saya akan membagikan tentang hal-hal yang terdapat atau hal-hal yang harus dilakukan dalam menggunakan Google Meeting dan apa-apa aja sih yang fitur yang terdapat pada Google Meeting dan bagaimana cara menggunakan dan fungsinya. Oke, mungkin kita langsung aja ke dalam prakteknya ya. Oke, mungkin dari sini saya bisa share screen dulu biar teman-teman bisa langsung lihat gimana proses dalam membuka Google Meeting. Oke, mungkin teman-teman udah bisa ngelihat langsung ya. Oke, hal yang pertama teman-teman lakuin dalam ingin membuka Google Meeting yaitu kita buka dulu nih Google Chrome-nya di perangkat yang teman-teman pakai semua. Nah, lalu teman-teman bisa langsung ketik aja di kotak pencarian itu Google Meet atau Google Meeting. Nah, lalu teman-teman bisa langsung pilih Meet Strip Google. Oke, udah kelihatan di sini. Nah, di sini teman-teman ada dua pilihan nih. New meeting atau enter a code or link. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman udah ada linknya dari peserta lain, teman-teman tinggal masukin aja nih link yang udah dikasih. Sementara kalau misalkan teman-teman ingin buat room meet baru, teman-teman bisa milih new meeting. Nah, di sini teman-teman dikasih dua pilihan. Create meeting for later atau misalkan teman-teman pengen buat meet cuma dipakainya nanti, teman-teman pakai yang ini. Jadi nanti waktunya bisa ditentukan oleh teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ingin buat meet sekarang juga dan teman-teman ingin masuk saat ini juga, teman-teman pilih yang ini, start and instant meeting. Mungkin kita coba langsung instant meeting ya. Oke, mungkin di sini lagi loading. Oke. Oke, di sini sekarang udah muncul muka saya. Dan ada suara saya juga mungkin. Nah, mungkin dari satu-satu ya. Oke, untuk fitur-fitur yang terdapat pada Google Meet. Oke, mulai dari yang pertama ya. Nah, yang pertama ini adalah fitur mikrofon. Nah, mikrofon ini kan gunanya untuk kalau misalkan kita ngobrol, jadi suaranya masuk dan bisa didengar peserta lain gitu yang ada di Meet ini. Teman-teman misalkan mau ngobrol bisa diaktifkan seperti ini. Nah, sementara jika ingin mematikan lagi dipencet lagi. Lalu yang kedua itu ada fitur kamera. Teman-teman jadi bisa menampilkan nih teman-teman dan teman-teman peserta lain yang ada di Meet ini bisa ngeliat nih wajah teman-teman yang ganteng dan cantik ini. Nah, kalau misalkan matiin tinggal dipencet lagi. Nah, seperti itu. Mungkin ditampilin aja supaya muka saya kelihatan. Oke. Selanjutnya di sini ada caption. Jadi caption itu gunanya misalkan ada pengajar atau guru teman-teman sedang ngajar bahasa Inggris atau ngomongnya pakai bahasa asing, mungkin teman-teman agak susah ini dosen atau guru ngajar apa sih, dia ngomong apa sih, teman-teman nggak tahu dia ngomong apa. Nah, Google Meeting tuh menyediakan di sini namanya caption. Jadi kalau misalkan saya ngomong seperti ini, how are you? Oh, belum saya nyalain ya mic-nya. Sabar, sabar, sabar. Nah, seperti ini. Misalkan saya ngomong, how are you? Nah, di sini kan ada tulisannya how are you. Jadi mungkin saat guru teman-teman ngomong, di sini akan ada nanti tulisannya. Nah, mungkin karena di sini pengaturannya belum diatur ke dalam bahasa Indonesia, jadi kalau misalkan saya ngomong bahasa Indonesia, caption-nya mungkin acak-acak ya, jadinya kemana-mana. Oke, selanjutnya itu ada fitur share screen. Nah, fitur share screen ini atau fitur presentasi. Jadi teman-teman itu bisa mempresentasikan apa yang teman-teman ingin perlihatkan kepada peserta lain gitu.
Nah, di dalam mempresentasikan ini ada 3 cara dalam mempresentasikan, punya teman-teman. Misalkan yang pertama ini adalah your entire screen. Jadi misalkan teman-teman, pencet your entire screen. Yang akan terlihat oleh peserta lain adalah keseluruhan di perangkat yang teman-teman gunain. Misalkan teman-teman sekarang lagi gunain laptop nih. Ini kan saya posisinya lagi entire screen. Jadi apapun yang saya buka, teman-teman bisa ngeliat. Misalkan saya buka ini, teman-teman masih terlihat. Saya buka PowerPoint, teman-teman bisa kelihatan kayak gini. Oke, untuk yang selanjutnya, kita bisa pakai fitur, by window. Jadi by window ini teman-teman bisa milih nih, apa yang pengen ditampilin teman-teman ke peserta lain. Jadi misalkan, teman-teman semua mau nampilin PowerPoint doang gitu, misalkan kita window, nah di sini ada pilihannya nih, kan ada 2 jendela dan 1 PowerPoint. Nah misalkan teman-teman pengen presentasi PowerPoint, kita pilih dulu, kita share. Nah, di sini kan udah kelihatan nih PowerPoint saya. Nah, nanti pas teman-teman sambil presentasiin, teman-teman bisa buka aplikasi lain tanpa terlihat oleh peserta lain gitu. Jadi misalkan teman-teman mau buka Google, internet, atau buka Word-nya dulu, jadi teman-teman bisa buka tanpa menampilkan apa yang teman-teman buka selain di PPT-nya. Jadi yang terlihat oleh peserta lain hanya PPT-nya doang, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah, fitur, by tab. By tab ini jadi maksudnya teman-teman, share screen, cuma jendela yang dibuka di internet teman-teman. Misalkan gini, coba by tab. Nah, di sini ada pilihannya nih, link-link apa aja yang lagi teman buka. Nah, misalkan teman-teman pengen, share screen yang ini, presentasiin yang ini. Nah, yang sekarang terlihat oleh peserta lain adalah kayak gini nih, COVID hari ini. Jadi yang bakal terlihat cuma ini doang, bakal tap ini doang, seperti itu teman-teman. Stop sharing dulu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu ada fitur whiteboard. Jadi misalkan, teman-teman lagi belajar matematika nih sama guru teman-teman. Nah, gurunya pengen hitung-hitungan atau pengen coret-coretan. Nah, karena susah kalau misalkan diliatin dari buku, gurunya bisa lewat sini nih. Di sini ada namanya whiteboard, whiteboard online. Jadi entar guru teman-teman bisa nulis di sini, misalkan kayak gini. Nah, di sini kan ada pulpennya nih. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah nah, mungkin tulisannya agak jelek ya, mungkin kalau misalkan pakai mouse bakal bisa lebih rapi lagi. Nah, jadi gunanya papan tulis di sini, jadi kalau misalkan guru teman-teman atau teman-teman sendiri mau nulis, gampang gitu, bisa dilihat langsung oleh peserta lain, begitu. Oke, kita lanjut ke, fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya ini ada, change layout. Nah, change layout ini ada 4 pilihan nih. Oke, saya jelasin dari yang pertama. Jadi di sini ada pilihan pertama itu auto. Nah, auto ini jadi teman-teman bisa ngelihat nih, bisa ngelihat secara bergantian siapa yang ngomong dan ketika orang itu udah berhenti ngomong, mic-nya sudah dimatiin, teman-teman bisa ngelihat secara keseluruhan, siapa aja yang di dalam meet ini. Nah, sekarang pilihan kedua ini tilet. Tilet ini teman-teman bisa ngelihat secara keseluruhan siapa aja peserta yang sedang ada dalam meet ini. Jadi bisa ngelihat kalau misalkan kameranya di-on-in, bisa ngelihat nih teman-teman, peserta yang lain lagi ngapain, seperti itu. Nah, yang ketiga spotlight. Jadi spotlight nih, kita cuma ngelihat, siapa yang lagi ngomong nih. Misalkan guru teman-teman lagi ngomong nih, yang terlihat di layar teman-teman cuma, muka guru teman-teman doang, yang lain nggak kelihatan. Nah, kalau si sidebar ini adalah perpaduan dari tilet dan spotlight. Jadi teman-teman bisa ngelihat siapa yang ngomong dan ngelihat siapa aja peserta yang ada di meet ini. Jadi bisa sekaligus gitu. Nah, di sini, ini tuh pengaturan untuk si tilet. Jadi maksimal berapa orang yang bisa teman-teman lihat di dalam Meet ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya ini mungkin kalau full screen tahu ya teman-teman, jadi ini secara, lebih besar lagi misalkan seperti ini. Nah, kan muka saya terlihat jelas banget ya, tanpa ada gangguan dari, screen yang lain. Kita escape, kita cancel. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya itu adalah, apply visual effect.
Jadi apply visual effect ini misalkan, buat, ganti-ganti background teman-teman. Misalkan teman-teman lagi bosen nih, di sini udah disediain nih sama Google Meet, apa-apa aja background-nya nih. Misalkan teman-teman, pengen suasana di pantai. Nah, kayak gini, ini kan ceritanya saya lagi di pantai nih belajarnya jadi kayak santai gitu. Misalkan juga teman-teman pengen di, padang padang rumput misalkan sama kuda-kuda, bisa kayak gini juga. Atau teman-teman bisa juga dalam air kayak gini. Nah, sama ikan-ikan kan belajar kayak gini. Nah, mungkin teman-teman bisa diganti-ganti dari situ. Nah, seandainya kan teman-teman pengen ngilanginnya juga bisa nih di sini, yang tulisan ini. Nah, ini kan saya kayak lagi di ruangan saya kan. Misalkan teman-teman pengen supaya ini nggak terganggu, di background-nya bisa di-blur-in. Nah, seperti ini kan jadinya blur nih, jadi yang belakang nggak terlalu mengganggu gitu kan. Nah, background ini juga ngatasin nih kalau misalkan mungkin, teman-teman lagi keadaan di rumah teman-teman lagi rame nih, dan banyak orang yang lewat di sekitar teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan pakai background, nggak bakal kelihatan nih yang di belakang siapa aja atau siapa yang lagi lewat, begitu. Mungkin saya pakai background aja yang bagusnya yang mana ya, ini deh, saya lagi misalkan gini, nah, lagi di ruang tamu saya. Oke. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, untuk fitur selanjutnya itu kan tadi caption udah ya saya jelasin di awal tadi. Di sini mungkin setting-setting di Meet sih. Kalau dari sini, untuk audio dan video mungkin udah sepaket ya. Dia udah langsung terkonek sama perangkat yang teman-teman pakai semua, misalkan kayak gini langsung masuk ke mikrofon laptopnya. Paling yang di sini bisa teman-teman atur adalah di sini, host control. Jadi host control itu misalkan teman-teman yang tadi jadi, teman-teman buat Google Meet baru nih. Nah, teman-teman bisa ngatur nih siapa aja yang, share presentasinya, siapa aja yang bisa ngechat di room chat, siapa aja yang bisa ngaktifin mikrofonnya buat ngomong, siapa aja yang bisa ngaktifin videonya supaya kelihatan mukanya gitu. Jadi bisa tergantung persetujuan teman-teman lah, seperti itu. Nah, kita lanjut di sebelah kanan, di sini ada meeting details. Meeting details ini kayak berisi info link-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngasih link Meet ini ke peserta lain, teman-teman di sini copy joining info dulu, baru nanti, bisa teman-teman paste, lalu dikirim ke sini. Nah, ini sekalian nih saya, nampilin room chat. Jadi misalkan teman-teman, pengen ngomong nih, tapi, mic-nya teman-teman lagi bermasalah atau lagi terkendala gitu dan nggak bisa ngobrol lewat mic langsung. Nah, teman-teman bisa ngomong di sini nih, misalkan izin bertanya, Bapak atau Ibu. Nah, di sini kan ada tulisannya nih, nanti, peserta lain bisa ngelihat nih kalau teman-teman lagi nulis di sini, gitu. Oke, dan teman-teman pun di sini bisa ngelihat juga, misalkan ada peserta lain yang nge-chat di sini, teman-teman bisa ngelihat. Oke, selanjutnya ini whiteboarding tadi udah, host control juga tadi, udah di setting awal tadi yang bisa ngatur siapa aja yang bisa on mic atau off cam gitu-gitu. Mungkin itu aja sih, yang bisa saya sampaikan dari seluruh penggunaan Google Meet, dari cara buka Meet, dan cara, membuat Meet baru, mungkin itu aja sih yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mungkin di sini saya ada kesalahan, kata dalam, memberikan info buat teman-teman semua atau mungkin, kesalahan informasi yang saya sampaikan, mungkin, bisa dimaafkan boleh sama teman-teman semua. Mungkin itu saja sih dari saya sebagai perwakilan kelompok 264 KKN Institut Teknologi Sumatera, kurang lebihnya mohon maaf, saya Stanley Rian, izin pamit undur diri. Terima kasih semuanya.